Assalamualaikum Akang. Punten Akang, ini ada pertanyaan dari rekan-rekan kami para santri Salafi Al-Ittihad Kali Gerubugan Serang Banten terkait masalah hukum seseorang sujud tanpa meletakkan kedua telapak tangannya pada tempat sujud. Pertanyaannya, apakah hal demikian termasuk sah sujud seseorang tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai masalah pertanyaan tadi terkait masalah seseorang sujud tanpa meletakkan kedua telapak tangannya pada tempat sujud. Apakah hal demikian dapat dikategorikan sah sujud seseorang tersebut? Telah kita ketahui bersama bahwa yang namanya sujud itu termasuk salah satu rukun dari beberapa rukun sholat, yang mana namanya rukun sholat itu ketika salah satu rukun tidak dilaksanakan maka sholatnya tidak sah. Begitu juga dengan sujud. Sujud pun termasuk rukun daripada sholat. Namun sujud juga itu harus memenuhi kriteria-kriteria. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, ketika ada seseorang yang melaksanakan sujud tanpa meletakkan kedua telapak tangan pada tempat sujud. Adapun masalah jawabannya kita temukan di kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kitab Kifayatul Akhyar ini karangan daripada Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Jadi Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni ini termasuk salah satu ulama dari kalangan madhab Syafi'i, yang mana beliau dalam kitab ini menjelaskan masalah tentang seseorang yang sujud tanpa meletakkan kedua telapak tangannya pada tempat sujud. Bahkan bukan hanya sebatas kedua telapak tangan saja, melainkan kedua lutut dan beberapa jari telapak kaki. Wahal yajibu lan anatah wajib wad'u yadaihi opo ngedokon tangan rorone si musolli, waruk bataihi lan dengkul rorone si musolli, wa qadamaihi lan delamakan rorone ia si musolli, ma'ajab hatihi serta batuke ia si musolli. Fihi ikut tetap ing dalam hal yajibu ilaih kaulani utawi rong pendapat, kaulani utawi rong ucapan. Jadi masalah tentang seseorang yang sujud tanpa meletakkan kedua telapak tangannya atau tanpa meletakkan kedua lututnya atau tanpa meletakkan kedua telapak kakinya, itu terdapat dua pendapat. Al-azharu indar Rafi'i la yajibu. Pendapat yang pertama, yang lebih zahir, yang lebih populer menurut Imam Rafi'i, bahwa ketika seseorang sujud tidak wajib meletakkan kedua telapak tangan dan tidak wajib meletakkan kedua lutut dan tidak wajib meletakkan kedua telapak kaki pada tempat sujud. Artinya, kalau menurut pendapat Imam Rafi'i, bahwa ketika seseorang sujud tanpa meletakkan kedua telapak tangan dan tanpa meletakkan kedua lutut dan tanpa meletakkan kedua telapak kaki, artinya ujung-ujung jari telapak kaki ya, itu tetap sah sujudnya. Akan tetapi yang wajib adalah kening ataupun jidaring
Kalau masalah meletakkan kening pada tempat sujud, itu sepakat para ulama bahwa itu wajib. Wal adharu indan Nawawi al wujubu. Dan pendapat yang kedua, menurut Imam Nawawi, yang mengatakan bahwa meletakkan kedua telapak tangan, meletakkan kedua lutut, dan meletakkan kedua telapak kaki itu hukumnya wajib. Berarti jika kita menganut kepada Imam Nawawi, seseorang yang sujud tanpa meletakkan kedua telapak tangan itu hukumnya tidak sah. Memang dalam sebuah hadis, ya, hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana baginda Nabi telah bersabda, umirtu an asjuda bisab'ati a'zumin al jabhati wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini. Itu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya hadis sahih. Wal awwalu yaqulu al amru fihi amru nadbin fi ghairil jabhati. Jadi pendapat yang pertama, yakni pendapat Imam Rafi'i, yang mengatakan bahwa meletakkan kedua telapak tangan dan meletakkan kedua lutut dan meletakkan kedua telapak kaki itu tidak wajib. Beliau berasumsi atau berpendapat bahwa hadis yang berbunyi umirtu an asjuda bisab'ati a'zumin al jabhati wal yadaini war rukbataini wa atrafil yadaini, itu menurut Imam Rafi'i perintahnya perintah sunnah. Nah, jadi inti kesimpulannya terkait pertanyaan tadi, masalah seseorang yang sujud tanpa meletakkan kedua telapak tangan, itu terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama menurut Imam Rafi'i bahwa sah sujudnya, berarti sah sholatnya. Tapi pendapat yang kedua menurut Imam Nawawi mengatakan tidak sah seseorang sujud tanpa meletakkan kedua telapak tangan dan tanpa meletakkan kedua lutut dan tanpa meletakkan kedua telapak kaki, itu tidak sah menurut Imam Nawawi. Nah, itu ya kesimpulannya, jawabannya seperti itu. Itu terserah mau pilih yang mana. Kedua-duanya juga sama dari madhab Syafi'i. Imam Rafi'i dari madhab Syafi'i, Imam Nawawi pun sama dari madhab Syafi'i. Wallahu a'lamu bissawab.